Yang kebanyakan Pak Saudara, Anda masih bersama kami di Berita Ambon. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami tampilkan kembali berita utama di hari ini. Setelah ditangkap warga dan petugas, 2 ekor buaya muara dilepas ke habitatnya di Maluku Tengah. KPUD Buru Selatan mulai kebut menyortir dan melipat surat suara untuk pilkada serentak. Permukiman kumuh menjamur, wajah kota Ambon terlihat jorok. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan kebut memproses penyortiran dan pelipatan surat suara untuk gelaran pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 serentak. Awal penyortiran ini dimulai dengan 53.110 surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku. Proses sortir dan pelipatan surat suara di aula gudang KPUD setempat dijaga ketat polisi. Sortir dan melipat surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bupati dan wakil bupati itu paling banyak 20. Sehingga pada hari ini kami ada merekrut itu 15 orang. Sebanyak 15 orang ini adalah warga masyarakat Kabupaten Buru Selatan sendiri. Selain itu di dalam 15 ini kami bagi menjadi 3 kelompok, yaitu satu kelompok berjumlah 5 orang. Untuk kelompok 5 orang. Untuk pelipatan tahap pertama ini tingkat kabupaten atau kota? Ya, untuk yang pertama itu kami lebih fokus pada sortir dan melipat surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Agar selesai tepat pada waktunya, KPUD Buru Selatan melibatkan belasan relawan untuk menyortir dan melipat surat suara ini. Ramli Blasa melaporkan dari Buru Selatan. Oh, kaki suluka. Kaki kanan suluka. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Maluku melepas liarkan buaya ke habitat aslinya. Buaya muara yang dilepas liarkan ke habitat aslinya ini berjumlah 2 ekor dengan ukuran bervariasi. Oleh petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku, reptil raksasa ini dilepas ke habitat aslinya di Sungai Salawai, Kabupaten Maluku Tengah. 2 ekor satwa liar yang dilepaskan ke habitatnya ini merupakan satwa hasil tangkapan warga di sekitar Kabupaten Seram bagian barat dan Pulau Ambon. Pelepas liaran dilakukan guna terus melestarikan satwa ini agar tetap hidup dan tidak mengganggu aktivitas warga. Akhir-akhir ini memang banyak kemunculan termasuk reptil besar, buaya yang hadir di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Sebenarnya saya katakan kepada kita semua, memang sedianya itu buaya itu adalah sumber daya alam yang memang sudah ada dari dulu. Hampir semua daerah-daerah di pesisir Pulau Ambon sampai di Seram, pada muara-muara kali sungai besar itu ada buaya. Jadi memang hewan ini, reptil ini adalah jenis yang memang berkembang secara alami, yang memang mendiami habitat air payau. Jadi proses perkembangan buaya ini dari dulu sebenarnya, bukan saat ini. Nah pertanyaannya, kenapa tiba-tiba akhir-akhir ini buaya itu dia muncul di pemukiman atau dia muncul di permukaan sehingga mudah dilihat masyarakat?
Padahal sebenarnya buaya ini termasuk hewan yang jenis reptil yang hidup itu terisolasi gitu ya. Dia sering mendiami daerah-daerah yang tertutup ketimbang daerah-daerah yang terbuka ya. Faktor penyebab utamanya itu adalah yang pertama itu pakan alaminya itu udah habis. Ya. Pakan alami yang tersedia oleh alam itu habis sehingga dia mencari konsumsi alternatif lain yang kadang itu meresahkan masyarakat. Kedua itu habitatnya terganggu. Kalau habitatnya terganggu, dia akan mencari habitat yang lain yang dia mudah beradaptasi dan yang penting itu dia mudah mencari makan. Sebelumnya, buaya ini ditangkap warga dan petugas saat ingin memaksa ternak warga di Kabupaten Seram bagian barat dan di Teluk Ambon saat mencari makan di pesisir. Diduga, buaya naik ke lahan dan permukiman akibat kondisi habitat buaya yang mulai rusak akibat aktivitas warga. BKSDA Maluku meminta masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan diri, terutama saat melakukan aktivitas di sekitar lokasi kemunculan buaya. Tim Liputan melaporkan dari Maluku Tengah. Permukiman kumuh kini terus menjamur di kota Ambon. Salah satu penyebabnya makin tingginya urbanisasi atau perpindahan penduduk desa ke kota. Salah satu kawasan yang paling banyak terdapat permukiman kumuh adalah Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Selain di bantaran sungai, juga terdapat di pesisir dan ruko, serta lereng. Kondisinya begitu kotor dan memprihatinkan, hingga mengganggu keindahan wajah Kota Ambon Manise. Mendiami ini tempat tinggal ini sudah seperti air itu dapat dari mana, Bu? Itu beli Pak, yang keliling-keliling yang jual air. Oh, keliling ya? Ya. Jadi itu dibeli per gen? Per gen, satu gennya 5.000. Kalau untuk listrik sendiri? Listriknya kadang ambil di tetangga Pak. Ambil di tetangga ya? Iya. Kalau untuk MCK-nya WC umum gitu? WC umumnya katong pakai WC umumnya di katong bayar setiap satu kali pakai katong bayar. Pak jual di sini mungkin sekitar 15 tahun Kak Pak. 15 tahun ya? Contoh listrik misalnya ambil dari mana? Pasang sendiri atau Pasang ambil? sendiri ya. Oh, pakai meteran sendiri? Iya, meteran sendiri. Jadi untuk air bersih sendiri bagaimana? Air bersih main beli. Beli? Iya. Satu gennya itu 5.000. Satu gen yang besar ya? Iya, yang besar yang warna putih. Yang 20 liter? Iya. Selain di Negeri Batu Merah, kawasan Kelurahan Rijali, Uritetu, Batu Gajah, Jalan Baru, Waihaong, juga banyak terdapat permukiman kumuh. Muhammad Syahrul Sunet melaporkan dari Ambon. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Berita Ambon hari ini. Saya Nasri Solisa bersama segenap tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kebanyakan saudara dan Amato.